Buat teman-temanku, yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Bab 287, Sky Maple keluar dari pengasingan. Penerjemah, Celevoata garis bawah editor, Regius Profesor. Kamu Yuan. Bahkan alam transformasi laut kehilangan nyawanya setelah masuk. Apakah kamu ingin para penatua kita mencari kehancuran mereka sendiri? Ling Potian jarang mengucapkan banyak kata. Hanya saja dia sangat galak saat ini. Murid rata-rata mungkin akan mulai terbata-bata ketika mereka melihatnya. Potian, biarkan Ye Yuan selesai berbicara, kata Luo Qingfeng. Ling Potian tertegun. Dia segera menutup mulutnya dan tetap diam. Ye Yuan juga tidak keberatan. Dia melanjutkan, jika dugaan saya benar, itu mungkin karena ruang tidak stabil atau karena pembatasan hukum. Si Transformation Realm dan di atas seniman bela diri tidak dapat memasuki ranah mistik ini. Ini terlalu berbahaya untuk Crystal Formation Realm bela diri seniman untuk masuk, itulah sebabnya langit-langit sekte akan bergandengan tangan dengan 7 sekte lainnya untuk mengeksplorasi bersama dalam acara yang belum pernah terjadi sebelumnya. Petik 2. Luo Qingfeng juga sangat terkejut. Dia berkata, jadi itu masalahnya. Dengan begini, semuanya bisa dijelaskan. Hanya saja karena ini masalahnya, tentu sangat berisiko bagi seniman bela diri Crystal Formation Realm untuk masuk. Apakah kita masih bergabung dalam kesibukan? Kekayaan datang dengan bahaya. Bahayanya semua sama bagi kita 8 sekte besar. Sekte langit surgawi hanya mencari lebih banyak umpan meriam. Lalu, mari kita cabut salah satu gigi depan mereka. Peluang seperti ini tidak berulang. Kata Ye Yuan. Ye Yuan, aku tahu bahwa kamu sangat berbakat dan kekuatan tempurmu juga sangat hebat, tetapi kamu tidak boleh meremehkan generasi junior sekte lain. Terutama sekte langit surgawi. Murid pribadi mereka jauh lebih kuat daripada Yuntian dan sisanya. Xiao Jian tiba-tiba menyela dan berkata dengan nada tulus. Sebagai sekte terkuat domain selatan, kekuatan murid-murid pribadi langit surgawi jelas adalah yang terbesar. Meskipun Li Zhangyu diterima sebagai murid pribadi oleh seorang penatua, itu hanya karena potensinya sangat besar. Dalam hal kekuatan nyata, dia tidak dianggap banyak di sekte langit surgawi. Murid-murid pribadi dengan senioritas yang sangat besar adalah keberadaan dengan kekuatan terbesar hari ini. Ye Yuan tiba-tiba menyeringai dan berkata, saya hanya memberikan pendapat untuk Tuan Sekte. Adapun apakah dia menerimanya atau tidak, saya tidak berani membantah. Tetapi jika Sekte Guru memutuskan untuk terus maju, saya berharap saya dapat dianggap sebagai satu anggota. Petik 2. Tidak mungkin. Bahkan realem formasi kristal tingkat ke-9 seniman bela diri meninggal di dalam. Anda hanya di alam kondensasi roh, masuk terlalu berbahaya. Ye Yuan, Anda harapan Sekte Awan Tenang kami. Saya tidak berharap untuk Anda berada dalam bahaya. Luo Qingfeng langsung menolaknya. Anda pasti bercanda. Ketika dia menerobos 2 hari yang lalu, Luo Qingfeng sangat ketakutan sehingga dia hampir pingsan. Menjelajahi ranah mistik yang berbahaya kali ini, jika sesuatu terjadi, dia tidak akan bisa mengkompensasi bahkan jika dia melemparkan seluruh Sekte Awan Tenang. Tapi Ye Yuan tidak bertindak sesuai dengan harapan Luo Qingfeng. Luo Qingfeng tahu bahwa dia tidak bisa meyakinkan Ye Yuan dengan melihat ekspresi di matanya. Luo Qingfeng menangis pahit di dalam hatinya. Dia awalnya sudah memutuskan untuk melakukannya. Tapi melihat sikap ini dari Ye Yuan, dia mulai ragu lagi. Nenek moyang yang hidup ini benar-benar keras kepala. Untuk apa seorang seniman bela diri Spirit Condensation Realm berlari untuk bermain dengan sekelompok seniman bela diri Crystal Formation Realm? Apa yang terjadi? Luo Qingfeng dan yang lainnya bertukar pandang dan tiba-tiba memikirkan sesuatu. Mereka tidak bisa menahan kegembiraan yang luar biasa. Marsial Paman. Dia menerobos. Itu benar-benar fantastis. Xiao Jian berkata dengan gembira. Pergi. Ayo pergi dan lihat. Ye Yuan, kamu juga ikut. Kamu punya kontribusi besar untuk Marsial Paman untuk bisa menerobos. Luo Qingfeng berkata. Beberapa orang bergegas ke Sky Maple Court dengan kecepatan tinggi hanya untuk melihat awan hitam berkumpul di atas pengadilan. Ini kesengsaraan jiwa. Paman bela diri dia mulai melintasi kesengsaraan jiwa. Ouyang Yu berseru. Sebagai seorang alkemis, keinginan terbesarnya adalah untuk dapat melewati kesengsaraan jiwa sekali. Ketika seniman bela diri membuka alam transformasi laut, alam laut jiwa akan melawan langit. Oleh karena itu, ketika seniman bela diri berkultivasi ke alam laut jiwa dan seterusnya, mereka akan menghadapi ujian kesusahan surgawi. Dan ketika para alkemis berkultivasi melewati alam laut jiwa, kekuatan jiwa mereka akan memiliki lompatan kualitatif. Setiap terobosan juga akan menyebabkan kesusahan surgawi turun. Namun, kesengsaraan surgawi bagi para alkemis berbeda dari seniman bela diri. Itu hanya menargetkan jiwa surgawi. Oleh karena itu disebut kesengsaraan jiwa. Jika Ouyang Yu bisa melakukan terobosan ke alam laut jiwa dan menjadi Raja Alkimia, ia akan mengalami kesusahan jiwa pertama dalam hidupnya.
Kecuali, langkah ini terlalu sulit baginya. Masa awan gelap itu tidak besar, tetapi energi yang sangat mengerikan itu tercakup di dalamnya, memenuhi hati orang-orang dengan rasa takut. Tak lama, kilat halus mulai jatuh, langsung menembus kediaman, bergemuruh ke tempat Sky Maple berada di pengasingan. Petir semakin tumbuh semakin padat. Hanya kekaguman yang bisa membuat Crystal Formation Realm seniman bela diri merasa sesak napas. Ketika Ye Yuan melihat adegan yang akrab ini dari jauh, emosi yang tak terbatas mengalir dalam hatinya. Dalam kehidupan sebelumnya, dia telah mengatasi puluhan kesengsaraan jiwa dan terlalu akrab dengan ini. Tapi dalam kehidupan ini adalah pertama kalinya Ye Yuan melihat sesuatu seperti kesusahan jiwa. Itu secara alami membangkitkan kenangannya yang tak terbatas. Karena itu disebut kesengsaraan jiwa, itu adalah malapetaka bagi jiwa surgawi seniman bela diri. Banyak alkemis jatuh ke kesusahan jiwa, jiwa mereka tersebar ke angin. Alkemis yang bisa melewati puluhan kesengsaraan jiwa dan mencapai puncak adalah semua keberadaan yang tak terkalahkan. Ye Yuan dalam kehidupan sebelumnya berjalan menuju puncak langkah demi langkah seperti ini. Tetapi dalam kehidupan ini, dia percaya bahwa dia masih akan berjalan seperti ini selangkah demi selangkah menuju puncak. Tidak, dalam kehidupan ini, dia ingin berjalan lebih jauh. 4 orang di sekelilingnya tampaknya tidak melihat perasaan gagah Ye Yuan. Mereka menyaksikan adegan ini dengan cemas. Sekitar 1 jam kemudian, petir berangsur-angsur berkurang. Awan gelap di langit juga mulai menghilang. Kesengsaraan jiwa akhirnya berakhir. Semuanya, masuk. Kata-kata Sky Maple memanggil mereka. Dia jelas telah menemukan orang-orang di luar sejak lama. Hanya saja suara ini agak usang. Sepertinya Sky Maple yang baru saja melewati kesengsaraan jiwa masih cukup lemah. Tapi Ye Yuan tahu bahwa kelemahan semacam ini tidak akan bertahan lama. Segera, kekuatan jiwa Sky Maple akan meningkat secara eksplosif dan benar-benar mencapai tingkat Raja Alkimia tingkat menengah. Melihat Ye Yuan, Sky Maple juga sangat terkejut, tetapi sangat senang. Haha, aku tidak berpikir bahwa Ye Yuan kamu juga di sini, kata Sky Maple dengan gembira. Itu semua berkat Ye Yuan bahwa dia bisa menerobos ke peringkat menengah Raja Alkimia. Dia secara alami merasa dekat dengan Ye Yuan ketika dia melihatnya. Ye Yuan maju ke depan untuk membungkuk dan berkata sambil tersenyum, selamat kepada Grand Elder karena berhasil menembus Raja Alkimia kelas menengah. Apa yang ada untuk memberi selamat? Bukankah alchemy kingku kelas menengah ini semua karena kamu? Haha, ini semua kekayaan Grand Elder yang mendalam. Apa hubungannya dengan anak ini? Grand Elder menerobos ke peringkat menengah Raja Alkimia. Pilar penyangga langit Sekte Awan Sekte jauh lebih stabil. Ini tentu saja sesuatu yang layak diberi ucapan selamat, Ye Yuan berkata sambil tersenyum. Melihat bahwa Ye Yuan tidak mengklaim kredit sama sekali, Sky Maple bahkan lebih senang. Sambil tersenyum lembut, dia berkata, ini cukup bagus. Setelah orang tua ini sembuh selama beberapa hari, saya akan mulai memurnikan pil jiwa pemikat. Xiao Jian, Po Tian, kalian berdua juga harus berkultivasi lebih keras di masa depan dan berusaha keras untuk menerobos ke setengah langkah Soul Sea Realm segera. Dengan cara ini, Tranquil Cloud Sect saya akan memiliki 3 ahli Realm Sea Soul, dan kekuatan kita akan meningkat pesat. Mari kita lihat apakah Sekte Langit Surgawi masih berani menggertak Sekte Awan Langit Tenang saya. Petik 2. Ketika Sky Maple mengucapkan kata-kata itu, keempat orang itu sangat gelisah sehingga mereka gemetaran tanpa henti. Pil Soul Luring adalah pil obat untuk membantu terobosan ahli realisasi Sea Transformation ke Realm Sea Soul. Untuk itu diperlukan budidaya Raja Alkimia tingkat menengah untuk dapat disuling. Tapi sudah berapa tahun sejak alkemis Raja Alkemis tingkat menengah muncul di Tranquil Cloud Sect? Jika Tranquil Cloud Sect bisa menghasilkan 3 pembangkit tenaga Realm Sea Soul sekaligus, maka mereka bisa melompat ke jangkauan tengah dari 8 sekte besar. Sekte lain harus mengevaluasi kembali sebelum berpikir untuk menggertak Tranquil Cloud Sect lagi. Bab 288, mengirim. Penerjemah, Celevoata garis bawah editor, Regius Profesor. Kekuatan alkemis diletakkan di sini. Saat itu, alasan Ouyang Tuotian bisa membiarkan Tranquil Cloud Sekte berkembang di atas untuk sementara waktu adalah karena ini. Selama mereka memiliki sumber daya yang banyak, para alkemis bisa secara paksa menggunakan pil obat untuk menumpuk sekelompok pembangkit tenaga listrik. 3 pembangkit tenaga Realm Sea Soul. Bahkan jika mereka hanya 3 alam laut jiwa tingkat pertama, mereka juga benar-benar akan menjadi kekuatan yang sebagian besar tidak bisa diabaikan di domain selatan. Ye Yuan, kamu sudah menerobos ke alam kondensasi roh level ke-7. Ini, bukankah kecepatan kultivasi ini sedikit terlalu cepat? Sky Maple tiba-tiba menyadari perubahan Ye Yuan dan berseru kaget. Menuju kecepatan kultivasi Ye Yuan, dia sudah lama mendengarnya juga. Kata-kata ini lebih mengkhawatirkan yayasan Ye Yuan akan goyah.
Ye Yuan mendeteksi kekhawatiran Sky Maple dan berkata sambil tersenyum, murid memiliki beberapa pemahaman ketika mengambil bagian dalam kompetisi besar sekte beberapa hari yang lalu, jadi saya meminjam momentum untuk menerobos. Sky Maple mengangguk dan berkata, kalau begitu bagus, tidak apa-apa. Dengan bakatmu, tinggal di Tranquil Cloud Sect-ku agak sia-sia. Tapi jangan khawatir, sekte itu pasti akan mendukungmu dengan sekuat tenaga. Sky Maple sangat merasakan bahwa Tranquil Cloud Sect benar-benar tidak memiliki daya pikat yang terlalu besar untuk Ye Yuan. Dia hanya bisa menunjukkan dukungannya pada masalah seperti itu. Ye Yuan buru-buru berkata, di mana ini berasal, Grand Elder? Berjalan sepanjang jalan sampai di sini, saya telah menerima banyak rahmat dari sekte. Tidak peduli kemana saya berjalan, sekte awan yang tenang akan menjadi akar saya. Kata-kata Ye Yuan memiliki dua lapisan makna. Salah satunya adalah untuk menyatakan bahwa dia tidak akan melupakan Tranquil Cloud Sect. Yang kedua adalah memberi Sky Maple suntikan imunisasi bahwa ia pasti akan meninggalkan Tranquil Cloud Sect di masa depan. Setelah menyaksikan bakat dan kemampuan Ye Yuan, Sky Maple jelas tidak akan cukup naif untuk berpikir bahwa Tranquil Cloud Sekte kecil dapat menahan Ye Yuan. Tapi kalimat dari Ye Yuan ini sudah cukup. Bagus, bagus. Ada baiknya kamu memiliki hati ini. Kamu semua mengambil cuti terlebih dahulu. Kursi ini akan beristirahat selama beberapa hari sebelum memanggilmu semua lagi, kata Sky Maple. Luo Qingfeng tiba-tiba bersuara pada saat ini, Marsial Paman, karena Anda sudah keluar dari pengasingan, Marsial Nephew kebetulan memiliki sesuatu untuk didiskusikan dengan Anda di sini. Oh, ayo kita dengarkan. Sky Maple tahu bahwa Luo Qingfeng bukanlah seseorang yang lemah dan tidak memiliki tubuh. Karena dia ingin mendiskusikan sesuatu dengannya saat ini, itu pasti sesuatu yang utama. Luo Qingfeng menceritakan masalah langit-langit sekte mengundang 7 sekte untuk menjelajahi ranah mistik bersama ke Sky Maple secara rinci dan juga berbicara tentang pengurangan beberapa orang. Sky Maple menatap Ye Yuan dengan ekspresi terkejut. Dia mengangguk dan berkata, analisis Ye Yuan sangat logis. Perjalanan ini, kita pasti harus pergi. Alam mistis ini pasti luar biasa. Kita tidak bisa melepaskan kesempatan ini. Saya pikir kalian sudah membuat keputusan. Petik 2. Luo Qingfeng juga melirik Ye Yuan dan berkata, ya, Marsial Paman. Aku telah memutuskan untuk membiarkan Yuntian memimpin tim dan juga memilih beberapa murid pribadi dan murid elit untuk pergi ke sana. Hanya saja Ye Yuan, hei, ingin ikut juga. Petik 2. Sky Maple mengayunkan tangannya ketika dia mendengar itu dan berkata dengan sangat tidak peduli, jika dia ingin pergi, maka lepaskan dia. Bagaimana mungkin anak-anak muda tumbuh tanpa mengalami kesulitan? Tapi, Luo Qingfeng tidak membayangkan bahwa sikap Sky Maple sebenarnya seperti ini. Dia tidak bisa menahan diri untuk mengatakan dengan cemas. Tetapi Sky Maple melambaikan tangannya untuk menghentikannya dan berkata, baiklah. Masalah ini diatur seperti ini. Aku harus memasuki retret. Melihat desakan Sky Maple, Luo Qingfeng hanya bisa menjatuhkannya. Blockhead, mengapa Tuan Ye Yuan meninggalkannya tanpa pengawasan? Bukankah itu untuk membiarkannya mengalami cobaan sendirian? Anda memperlakukannya seperti harta dan menyembunyikannya di dalam sekte, bagaimana mungkin Ye Yuan mungkin menyetujuinya? Selain itu, bahkan jika Anda melarang dia dari turun gunung, akankah dia mendengarkan dengan patuh dan tidak turun gunung? Petik 2. Ketika Luo Qingfeng berjalan ke pintu masuk, transmisi suara Sky Maple tiba-tiba tercapai. Dia menyadari mengapa Sky Maple bersikeras melepaskan Ye Yuan. Daripada melindungi Ye Yuan dengan hati-hati, akan lebih baik membiarkannya lari sendiri. Apa yang Tuan Ye Yuan ingin lihat adalah kenaikan pembangkit tenaga listrik dan bukan bunga di rumah kaca. Poin ini, Sky Maple melihatnya jauh lebih jelas darinya. Terima kasih atas bimbingan Marsial Paman, jawab Luo Qingfeng dan mundur. Beberapa hari berikutnya, Ye Yuan tetap di pengasingan tanpa pergi untuk membuat persiapan yang cukup untuk perjalanan ini. Perjalanan ini diliputi bahaya. Bahkan jika Ye Yuan memiliki niat untuk berani, dia juga perlu membuat banyak persiapan. Luo Qingfeng memilih 7 murid saat ini. Di antara mereka, yang paling kuat adalah murid pribadi Mo Yuntian. Terlepas dari Mo Yuntian dan Ye Yuan, Tiu Jiu dan Tian Yu secara mengejutkan ada di antara mereka. Di antara 3 orang lainnya, ada murid pribadi Penatua serta 2 murid elit. Tian Yu memasuki pengasingan untuk terobosan ke alam formasi kristal setelah kompetisi besar. Dia sudah menjadi seniman bela diri realem formasi kristal tingkat pertama. Kekuatannya naik 1 tingkat. Sekarang, identitas Ye Yuan, Tian Yu, dan Tang Yuer sudah menjadi murid elit. Setelah kompetisi besar, Cheng Wu dan murid elit lainnya secara langsung meninggalkan pertandingan ketika mereka melihat pertarungan Tian Yu dan Ye Yuan, sementara Tang Yuer mengalahkan lawannya di pertandingan terakhir dan dipromosikan menjadi murid elit juga. Terlepas dari ini,
Luo Qingfeng bahkan menunjuk penatua kerajaan transformasi laut untuk memegang garis dan memimpin orang-orang ini maju. Di wilayah surgawi Sekte Langit, itu hampir tidak bisa dibenarkan tanpa ahli realisasi transformasi laut memegang garis. Tapi Luo Qingfeng juga memperingatkannya terlebih dahulu untuk tidak memasuki dunia mistik. Di seluruh tim, hanya ada Ye Yuan seniman bela diri realem kondensasi roh ini. Tapi sesama anggota sekte yang melihat kompetisi akbarnya jelas tidak akan memperlakukannya sebagai seniman bela diri roh kondensasi spiritual biasa. Paling tidak, Ye Yuan setelah menerobos 3 alam kecil berturut-turut pasti memiliki kekuatan di atas Tian Yu. Kekuatan pedang terakhir itu, bahkan Tian Yu setelah menerobos mungkin juga tidak berani menerimanya secara langsung. Semuanya sudah diatur. Sky Maple keluar dari pengasingan untuk secara pribadi melihat 8 orang ini pergi. Setelah Li Zhangyu mendapat jawaban, dia sudah kembali ke sekte dulu. Dia tidak ingin tinggal di sekte awan tenang ini untuk beberapa saat lagi. Mei Zhen, perjalanan ini sangat berbahaya. Prioritas utama kamu adalah mengembalikan mereka sepenuhnya, mengerti? Sky Maple menasihati. Tetua yang memimpin tim itu disebut Mei Zhen, seniman bela diri transformasi laut tingkat ketiga. Dia adalah orang yang bijaksana. Luo Qingfeng memilihnya karena dia menyukai hal ini. Mei Zhen berkata dengan hormat, jangan khawatir, Grand Elder, Mei Zhen pasti tidak akan gagal dalam penugasan ini. Beberapa orang ini adalah masa depan Tranquil Cloud Sect saya. Bahkan jika saya harus mempertaruhkan kehidupan lama ini, saya juga akan membawa mereka kembali dengan aman. Petik 2. Jujur saja, Mei Zhen sendiri tidak benar-benar memiliki kepercayaan diri untuk mundur tanpa cedera. Tetapi pada saat ini, dia hanya bisa mengatakannya. Sky Maple mengangguk, dan itu dianggap diam-diam mengakui janji Mei Zhen. Dia juga tahu bahwa kemungkinan besar akan ada kerugian dalam perjalanan ini. Tetapi apa yang perlu dihadapi harus dihadapi pada akhirnya. Meskipun perjalanan ini berbahaya, itu mungkin keberuntungan Mei dan tim. Bagi para jenius yang ingin tumbuh dan menjadi pusat kekuatan sejati, mustahil untuk tidak menghadapi kematian. Poin ini, Sky Maple sangat jelas. Sky Maple mendesak Mei Zhen lagi, dan kemudian dia pergi di depan Ye Yuan. Ye Yuan, aku tidak akan mengatakan apapun yang tidak perlu. Aku berharap kamu kembali dengan selamat. Sekte awan tenang saya naik dan turun semua terletak pada kamu sendirian. Sky Maple berkata. Jika Sky Maple mengatakan kata-kata ini di masa lalu, semua orang pasti akan mengejeknya. Tapi sekarang, tidak ada yang keberatan. Ini adalah kebenaran yang tak terbantahkan. Bakat Ye Yuan sudah dilebih-lebihkan sejauh itu tidak terbayangkan. Signifikansi terhadap sekte itu secara alami juga berbeda. Ye Yuan membungkuk dan berkata dengan hormat, yakinlah, Grand Elder, itu hanya menjelajahi alam mistik. Ye Yuan pasti tidak akan kembali dengan tangan kosong. Bab 289, Pil Detoksifikasi Tingkat 3. Penerjemah, Celevoata garis bawah editor, Regius Profesor. Menyaksikan kapal terbang menghilang ke cakrawala, Nanfeng Zero merasakan kehilangan yang langka. Berhentilah memandang. Dia ditakdirkan untuk menjadi orang dari dunia yang berbeda dari kita. Nanfeng Ruoxing di belakangnya menghela nafas dengan lemah. Nanfeng Zero berbalik, matanya yang cantik sudah menahan air mata. Tidak tahu mengapa, ketika dia mendengar kata-kata Nanfeng Ruoxing, air matanya mengalir ke bawah kehendaknya. Bibi, aku, Nanfeng Zero tersedak oleh kata-katanya. Melihat Nanfeng Zero seperti ini, Nanfeng Ruoxing juga merasa masam di hatinya. Keponakannya begitu, tetapi bagaimana tidak? Hanya saja perasaannya jauh lebih tenang dibandingkan dengan Nanfeng Zero dan tidak akan seemosional Nanfeng Zero. Siapa yang tahu kapan itu dimulai, tetapi sosok Ye Yuan akan muncul dalam pikiran Nanfeng Ruoxing tanpa henti. Tetapi dengan berlalunya waktu, Nanfeng Ruoxing tiba-tiba menjadi sadar bahwa sudah ada jurang pemisah antara Ye Yuan dan dia. Dia bukan lagi pemula yang nyaris kehilangan nyawanya karena pedang Nanfeng Zero. Dia sudah tumbuh menjadi pohon yang menjulang tinggi. Bahkan Tian Yu yang tangguh menderita kekalahan di tangannya. Sekarang, mereka berdua bibi dan keponakan hampir tidak dapat melihat bahkan tampilan belakang Ye Yuan lagi. Nanfeng Zero bersandar di bahu bibinya dan menangis sementara Nanfeng Ruoxing dengan lembut menepuk punggungnya, menghiburnya ketika dia berkata, aku tahu. Mengendus, lalu bagaimana dengan bibi? Nanfeng Zero mendengus. Nanfeng Ruoxing membeku. Tubuhnya yang cantik mengecewakannya dan mulai gemetaran. Nanfeng Zero mendorong pelukannya dan berkata dengan air mata mengalir di wajahnya, aku tahu bibi juga menyukainya. Apakah kita benar-benar tidak punya peluang sama sekali? Nanfeng Ruoxing menghela nafas dan menggelengkan kepalanya, berkata, mengubur perasaan ini di hatimu dan mungkin kita masih bisa menjaga hubungan teman-teman. Kalau tidak, aku khawatir, itu akan membuatnya takut. Nanfeng Zero berkata dengan keras kepala,
Aku belum ditugaskan. Nanfeng Ruoxing menghela nafas ringan dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Ye Yuan dan tim mengendarai kapal terbang, melakukan perjalanan 100.000 mil sehari. Tapi Tranquil Cloud Sekte terlalu jauh dari Sekte Langit Surgawi. Mereka membutuhkan 10 hari atau lebih sebelum mereka bisa mencapai. Di kapal terbang, Ye Yuan bermeditasi setiap hari untuk mengolah dan mengkonsolidasikan kerajaannya. Pada saat ini, dia sudah tidak jauh dari alam kondensasi roh tingkat ke-8. Menuju kecepatan kultivasi seperti itu, kelompok senior hanya bisa menghela nafas dengan kekaguman. Elder Mei, di depan adalah Cloud Dream Mountain Rank. Ayo turun, kata Mo Yuntian. Mei Zhen mengangguk, dan kelompok 8 turun kapal terbang. Koordinat yang ditinggalkan Li Zhangyu untuk Tranquil Cloud Sect adalah Cloud Mountain Rank, yang juga merupakan pintu masuk ke dunia mistik yang tidak dikenal itu. Mengendarai kapal terbang akan dengan mudah mengejutkan binatang iblis di pegunungan. Oleh karena itu, pihak Tranquil Cloud Sect memilih untuk menurunkan kapal terbang terlebih dahulu dan berjalan kaki. Di depan, hamparan luas pegunungan menjulang ke awan. Itu terlihat sangat tinggi dan megah. Rentang gunung awan mimpi ini adalah zona bahaya yang terkenal di dalam batas-batas langit surgawi. Tidak hanya ada binatang iblis yang berlari liar di dalamnya, tetapi ada juga semua jenis racun beracun di pegunungan. Bahkan seorang seniman bela diri realem formasi kristal yang ceroboh masuk jauh ke dalam mungkin tidak kembali hidup, kata Mei Zhen. Kami sudah memasuki pegunungan. Semuanya, konsumsilah pil detoksifikasi ini terlebih dahulu untuk mencegah kematian racun-racun beracun ini, kata Mo Yuntian kepada semua orang. Mereka saat ini tidak jauh ke pegunungan saat ini. Miasma ini tidak menimbulkan banyak ancaman bagi mereka, tetapi Mo Yuntian merasa lebih baik aman. Bagaimanapun, ini adalah wilayah orang lain. Sebagai orang asing di negeri asing, yang terbaik adalah tidak gagal total di sini. Tunggu sebentar. Saat mereka hendak menelan pil, Ye Yuan membuka mulutnya untuk menghentikan mereka. Ada apa, Junior Apprentice Brother Ye? Mo Yuntian bertanya dengan rasa ingin tahu. Ye Yuan mengambil sebotol pil dan memberikannya kepada Mo Yuntian, mengatakan, gunakan pil obatku. Ini, Mo Yuntian tanpa sadar ragu-ragu. Apa yang mereka makan adalah pil detoksifikasi tingkat 3, tapi Ye Yuan paling banyak adalah Master Alkimia. Mungkinkah pil obat yang disulingnya lebih baik daripada yang disuling oleh para penatua pil hall? Tapi Mo Yuntian tahu bahwa Ye Yuan tidak akan melakukan hal lumpuh seperti ini dari kepribadiannya. Dia tidak bisa menahan keraguan. Yuntian, buka dan lihatlah. Pada saat ini, Mei Zhen berbicara. Mo Yuntian melakukan apa yang diperintahkan dan membuka botol obat. Aroma obat mencapai hidung mereka. Ini adalah pil detoksifikasi tingkat 3. Dari mana Anda mendapatkan ini, Junior Apprentice Brother Ye? Mo Yuntian tidak bisa menahan heran ketika dia melihat pil dalam botol obat. Seniman bela diri tidak asing dengan pil obat. Botol pil yang diberikan oleh Ye Yuan ini jelas juga merupakan pil detoksifikasi tingkat 3 tetapi sangat berbeda dari yang mereka bawa. Meskipun mereka belum memakannya, Mo Yuntian bisa merasakan hanya dari aroma obat bahwa pil detoksifikasi ini jauh lebih baik daripada yang disempurnakan oleh para tetua. Ye Yuan hanya seorang seniman bela diri roh kondensasi realem. Dari mana pil obatnya berasal? Mo Yuntian dan murid ini tidak sadar, tetapi sebagai penatua, Mei Zhen tahu bahwa Ye Yuan memiliki identitas penatua nominal di aula pil. Itu sebabnya dia membuat Mo Yuntian membukanya untuk melihatnya. Kecuali, ketika dia melihat pil detoksifikasi tingkat 3 ini, Mei Zhen terdiam kaget. Bisakah pil obat ini disempurnakan oleh Ye Yuan sendiri? Mei Zhen sangat jelas bahwa tidak mungkin bagi para penatua di aula pil untuk memperbaiki pil detoksifikasi seperti itu bahkan jika Grand Elder Sky Maple mengambil masalah itu secara pribadi. Karena Tranquil Cloud Sect tidak memiliki formula pil untuk pil detoksifikasi semacam ini. Mei Zhen tidak terkejut bahwa Ye Yuan tahu formula pil baru semacam ini. Tetapi jika Ye Yuan memperbaiki pil obat tier 3 dengan status Master Alkimia, itu akan terlalu mengejutkan. Mei Zhen telah hidup sampai usia lanjut dan telah melihat banyak alam kondensasi roh melintasi peringkat untuk bertarung dengan alam formasi kristal, tetapi belum pernah melihat roh kondensasi alam seniman bela diri mampu memperbaiki pil obat tier 3. Ini adalah pertama kalinya Mei Zhen merasa kagum dan hormat terhadap seniman bela diri roh kondensasi realem. Ye Yuan ini benar-benar terlalu mengejutkan. Ye Yuan awalnya tidak ingin menarik perhatian terlalu banyak, tapi dia samar-samar merasa bahwa Cloud Mountain Rank pegunungan ini tampaknya tidak terlalu normal. Demi keselamatan sesama anggota, dia sebaiknya mengambil pil detoksifikasi ini. Pil detoksifikasinya tidak hanya dapat menyelesaikan racun di dalam tubuh, tetapi juga bisa menyelesaikan racun-racun yang memengaruhi jiwa surgawi pada saat yang sama. Ye Yuan adalah leluhur dari menggunakan racun. Dengan pandangan sekilas, dia tahu bahwa racun-racun di daerah-daerah dalam pegunungan Cloud Dream ini kemungkinan besar berdampak pada jiwa surgawi.
Itulah sebabnya dia mengeluarkan pil detoksifikasi sendiri. Inilah bagaimana Cloud Dream Mountain Rank mendapatkan namanya. Setelah jiwa surgawi seniman bela diri terinfeksi oleh racun-racun, mereka mungkin akan jatuh ke dalam ilusi atau kegilaan. Jika mereka tidak dirawat tepat waktu, mereka pada akhirnya akan disiksa oleh racun-racun ini sampai mati. Ye Yuan hanya tersenyum dan berkata kepada Mo Yuntian, "Jangan tanya lagi, senior apprentice Brotermo. Apakah junior akan menyakitimu?" Mo Yuntian merasa canggung dan menjawab sambil tersenyum, "Dari mana asalnya, junior apprentice Broter Ye? Aku terlalu terkejut. Batuk, batuk, junior, mari kita semua mengkonsumsi pil detoksifikasi junior apprentice Broter Ye. Pil obatnya, tampaknya jauh lebih baik daripada yang kami bawa." Petik 2. Mo Yuntian membagikan pil obat kepada yang lain dan juga menelan satu sendiri. Mo Yuntian hanya memperhatikan bahwa Ye Yuan tidak makan apapun setelah mengkonsumsi pil obat. Dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, "Junior apprentice Broter Ye, mengapa kamu tidak makan?" Ye Yuan menyeringai dan berkata, "Aku tidak perlu melakukannya. Racun ini tidak efektif untukku." Mo Yuntian tercengang. Memang, dia menemukan bahwa sebenarnya ada ruang kosong di sekitar Ye Yuan. Racun ini sebenarnya tidak bisa mendekati Ye Yuan. Ini, terlalu luar biasa. Bab 290, Penghinaan. Penerjemah, Celevoata garis bawah editor, Regius Profesor. Tidak mungkin. Ye Yuan, mengapa racun beracun ini tidak bisa menyentuhmu? Mo Yuntian berseru kaget. Ye Yuan terkekeh dan berkata, "Saya memiliki harta ajaib pada saya yang dapat menangkal racun beracun ini." Mo Yuntian memiliki tampilan realisasi. Itu menjelaskannya. Ye Yuan mengeluarkan dusta putih. Dia sama sekali tidak memiliki harta sihir padanya. Atau haruskah dia mengatakan, harta sihirnya adalah jiwa surgawi? Ye Yuan pernah menggunakan tubuhnya untuk menguji racun berkali-kali dalam kehidupan sebelumnya dan kemudian menyelesaikannya sendiri. Terlepas dari apakah itu tubuhnya atau jiwa surgawi, ada kekebalan yang luar biasa terhadap racun. Bisa dikatakan bahwa ia telah mencapai tingkat kebal terhadap 100 racun. Racun beracun ini hanya beberapa eksistensi tingkat rendah untuk Ye Yuan. Itu secara alami tidak bisa menyakitinya. Tentu saja, jika itu adalah racun beracun tingkat 9, bahkan jika Ye Yuan pulih ke kondisi puncaknya, dia tidak akan bisa menahannya. Kengerian racun beracun tingkat 9 adalah sesuatu yang tidak bisa dipahami orang awam. Baiklah, semua orang sudah makan pil. Ayo berangkat, kata Mei Zhen. Kelompok itu dengan paksa menekan keheranan di dalam hati mereka dan mulai menuju ke kedalaman pegunungan Cloud, berjalan menuju koordinat yang diberikan oleh Heavenly Sky Sect. Kekuatan tim ini sangat kuat. Binatang iblis tingkat rendah normal tidak bisa mendekati. Kelompok itu berjalan selama beberapa waktu tanpa hambatan, tetapi mendengar beberapa manusia yang sibuk di depan. Berjalan mendekat untuk melihat, ternyata sekelompok laki-laki kekar yang mengelilingi dua gadis di tengah seperti mereka menuntut sesuatu. Kedua wanita itu, yang satu mengenakan jubah kuning muda, dan yang lain mengenakan jubah yang berwarna putih. Penampilan mereka sangat biasa. Terutama perempuan mengenakan tunik kuning muda. Dia bahkan memiliki tanda lahir jelek di wajahnya, membuat orang merasa seperti muntah ketika mereka melihatnya. Itu mengerikan. Selain itu, dia memiliki tampilan pucat, sakit-sakitan, dan wajahnya memerah seperti dia memiliki beberapa penyakit aneh. Tapi ranah kedua orang itu tidak rendah. Mereka berada di sekitar alam formasi kristal tingkat kedua atau ketiga. Hei, gadis jelek, kenapa kamu tidak menyerah dengan anggrek gagak Ganoderma? Jika kamu terus tidak tahu apa yang baik untuk kamu, jangan salahkan kami karena tidak sopan. Gadis berjubah putih itu berkata dengan dingin, kami menemukan Ganoderma gagak anggrek ini lebih dulu. Mengapa kami harus memberimu? Kenapa kamu harus? Karena kami lebih kuat dari kamu. Anggrek gagak Ganoderma ini adalah obat roh tier 4. Membiarkan kalian berdua yang nakal menikmati itu terlalu menyia-nyiakan karunia dewa. Haha. Tawanya berhenti tiba-tiba karena mereka menemukan bahwa sekelompok orang lain muncul. Penatua Mei, ini orang-orang dari Sekte Kejelasan Tinggi. Mo Yuntian mengenali identitas orang-orang ini dengan sangat cepat dan berkata kepada Mei Zhen. Mei Zhen mengangguk. Jelas bahwa dia mengenali orang-orang ini juga. Sekte Kejelasan Tinggi benar-benar menurun seiring berjalannya waktu. Sebagai anggota dari 8 sekte besar, mereka sebenarnya melakukan sesuatu yang kotor seperti melakukan perampokan di jalan raya. Mei Zhen berkata dengan jijik. Apa yang harus kita lakukan, Penatua Mei? Mo Yuntian bertanya dengan cemas. High Clarity Sect berada di peringkat 4 di antara 8 sekte besar, jauh lebih kuat dibandingkan dengan Tranquil Cloud Sect. Ada sekitar 10 orang di grup ini. Jumlah orang bahkan sedikit lebih dari sisi Tranquil Cloud Sect. Mereka jelas akan berpartisipasi dalam eksplorasi ranah mistik yang tidak diketahui ini juga. Kedua belah pihak jelas tidak membayangkan bahwa mereka benar-benar akan bertemu di sini sebelumnya.
Selain itu dalam keadaan yang canggung. Lebih dari 10 cowok menggertak 2 gadis lemah. Jelas itu bukan sesuatu yang terhormat. Mei Zhen sedikit mengernyit. Dia jelas mempertimbangkan bagaimana menangani masalah ini juga. Jadi, itu teman-teman dari Tranquil Cloud Sect. Aku percaya bahwa kamu juga akan pergi ke dunia mistik yang tidak dikenal, kan? Kedua wanita ini mencuri barang High Clarity Sectku. Aku harap tidak ada dari kalian yang akan campur tangan dalam masalah ini. Atau lain, kata pakar transformasi laut dari High Clarity Sect. Orang-orang ini jelas sama dengan Mei Zhen, orang-orang yang memimpin tim High Clarity Sect. Hanya saja tim High Clarity Sect memiliki 2 seniman bela diri si Transformation Realm di dalamnya. Ini memungkinkan kekuatan tim mereka menjadi lebih kuat daripada Tranquil Cloud Sect. Pihak lain jelas telah melihat perbedaan kekuatan antara kedua pihak. Karena itu, mereka tidak takut. Bahkan ada beberapa isyarat mengancam ketika berbicara. Oh, anggrek gagak Ganoderma ini jelas diperoleh oleh kami terlebih dahulu. Kapan itu menjadi item High Clarity Sect Anda? Apakah Anda masih ingin wajah atau tidak? Gadis berjubah pas itu mencemooh. Gadis jelek berpakaian kuning itu malah tampak sangat tenang dan tidak gelisah seperti gadis berjubah putih. Dia menarik lengan bajunya dan berkata, "Lupakan, Yan Er." "Nona, aku tidak mau menyerah." Yan Er berkata dengan sedih. Gadis jelek itu tersenyum tetapi tidak mengatakan apa-apa lagi. Yan Er tutup mulut dengan bijaksana. Sepertinya gadis jelek ini bahkan adalah tuan dari Yan Er itu. Haha, gadis jelek ini tahu apa yang baik dan buruk. Bagaimana, teman-teman Tranquil Cloud Sect, apakah kamu akan menabur dendam terhadap kita? Orang dari Sekte Kejelasan Tinggi berkata dengan arogan. Mei Zhen menghela nafas dan berkata kepada orang-orang di belakangnya, "Ayo pergi." Selesai berbicara, dia membawa kelompok Tranquil Cloud Sect dan mengitari daerah ini dan terus berjalan menuju kedalaman pegunungan Cloud Dream. Orang-orang Tranquil Cloud Sekte semua memiliki kepahitan di wajah mereka. Jelas bahwa mereka sangat tidak rela. Orang yang berlatih pedang cenderung menjadi orang benar. Sebagian besar murid Tranquil Cloud Sekte ini berlatih pedang. Menghadapi kejadian seperti itu, mereka secara alami ingin menghunus pedang mereka untuk membantu. Kelompok orang-orang dari Sekte Kejelasan Tinggi ini benar-benar tidak tahu malu. Untuk benar-benar menggertak 2 gadis yang lemah dan bahkan memfitnah mereka. Tetapi dengan situasi saat ini, bahkan jika Tranquil Cloud Sect dan pihak lain bertarung sampai mati, akan sulit untuk menang pada akhirnya. Setelah semua, pihak lain memiliki 2 ahli realisasi transformasi laut. Ekspresi Ye Yuan berkedip tetapi tidak mengatakan apa-apa. Dia mengikuti kelompok utama selangkah demi selangkah dan pergi. Cih, memang serigala dari sarang yang sama. Tidak ada satupun orang baik dari sekte. Berbalik dan pergi ketika mereka melihat situasi seperti ini, apa bedanya dari penjahat? Tawa dingin Yan Er datang dari belakang. Sosok Mei Zhen tidak sadar membeku. Setelah berhenti sejenak, dia melangkah keluar dengan langkah besar. Jauh dari pandangan, dan keluar dari pikiran. Pengingat Luo Qingfeng terdengar di samping telinganya. Mei Zhen tidak ingin merusak kehidupan elit sekte dengan sia-sia hanya karena dorongan sesaat. Yang dia bawa kali ini adalah semua kekuatan elit sekte, terutama Ye Yuan. Jika dia kehilangan nyawanya karena 2 gadis yang baru saja berkenalan, bagaimana dia akan memberikan akun kepada Sky Maple dan Luo Qingfeng ketika dia kembali? Hahaha, Tranquil Cloud Sekte memang sekelompok pengecut, melarikan diri bahkan tanpa berani mengeluarkan kentut. Saya pikir sekali Sky Maple orang tua itu meninggal, papan nama Tranquil Cloud Sect dari salah satu dari 8 sekte besar kemungkinan besar bisa jangan dilestarikan. Petik 2. Kelompok pengecut seperti itu juga layak disebut 8 sekte besar. Benar-benar sekarat tawa. Eksplorasi alam mistik saat ini sangat berbahaya dan mereka sebenarnya hanya mengirim alam transformasi laut tingkat ketiga. Saya pikir mereka tidak memiliki personel yang dapat digunakan di sekte ini, kan? Ada begitu banyak harta alam di alam mistik ini, namun mereka datang untuk menjadi penonton. Aku ingin tahu berapa banyak yang bisa kembali hidup-hidup kali ini. Hahaha. Petik 2. Orang-orang High Clarity Sect tidak sengaja menyembunyikan suara mereka. Tawa mengejek Brazen menyebar dari jauh. Kelompok The Tranquil Cloud Sect tidak bisa menahan keinginan untuk kembali untuk bertarung sampai mati. Pada saat ini, Tian Yu mendengar pihak lain mengutuk Sky Maple dan tidak bisa menahan lagi. Dia berbalik dan kembali. Cucu-cucu ini, apakah mereka benar-benar berpikir bahwa mereka luar biasa? Aku akan membunuh orang yang keras mulut itu. Tian Yu berkata dengan marah. Berhenti. Mei Zhen menghentikan Tian Yu dan berkata, Tian Yu, jika kamu berani kembali, aku akan segera menyegel energi esensi kamu. Penatua Mei, mereka terlalu mengganggu kita. Mei Zhen berkata dengan suara rendah, kurangnya kesabaran dalam hal-hal kecil mengganggu rencana besar. Anda semua masa depan sekte ini. Jangan berjuang untuk bantuan sesaat semacam ini. Jika Anda merasa dipermalukan,
berkultivasi lebih keras dan klaim hutang ini di masa depan. Tapi, saat itu, Ye Yuan menarik Tian Yu tetapi tersenyum pada Mei Zhen dan berkata, Penatua Mei, kalian pergi duluan. Aku punya sesuatu dan harus pergi sebentar. Bab 291, Kambing Hitam. Penerjemah, Celevoata garis bawah editor, Regius Profesor. Apa, kamu ingin kembali sendirian? Tidak mungkin. Sama sekali tidak. Mei Zhen langsung menolak. Sisi lain memiliki dua ahli realisasi transformasi laut. Apa yang Ye Yuan akan kembali sendirian selain pacaran kematian? Bahkan jika Ye Yuan lebih mengerikan, itu juga tidak mungkin menjadi pertandingan ahli transformasi laut sekarang. Penampilan Ye Yuan juga membuat semua orang merasa sangat terkejut. Dari awal sampai sekarang, Ye Yuan selalu menjadi orang yang paling tenang. Tapi sekarang, Ye Yuan ingin kembali sendirian. Mo Yuntian juga melompat ketakutan. Dia buru-buru mendesak, apa yang Penatua Mei katakan benar. Kita harus tahu malu, dan kemudian termotivasi, dan jadi kultivasi lebih keras. Ye Yuan, jangan berjuang untuk pembebasan sesaat ini. Dengan bakatmu, tidak akan menghancurkan mereka menjadi mudah di masa depan. Petik 2. Tetapi Ye Yuan tertawa dan berkata, Penatua Mei dan murid senior saudara Mo terlalu khawatir. Saya hanya memiliki beberapa hal lain untuk ditangani. Saya tidak akan kembali untuk membalas dendam. Jangan khawatir, semuanya. Kalian pergi pertama. Aku akan menyusul nanti. Petik 2. Mei Zhen tertegun ketika mendengar ini. Kamu benar-benar tidak akan kembali untuk menemukan sekte kejelasan tinggi. Ye Yuan mengangguk dan berkata, sungguh tidak. Tenang, Penatua Mei. Ye Yuan masih memiliki beberapa trik kecil. Melindungi diriku di Cloud Dream Mountain Range ini bukan masalah. Cloud Mountain Range gunung ini penuh dengan bahaya. Jika Anda memiliki sesuatu, mengapa tidak mengatakannya? Yang terbaik adalah jika semua orang bergerak bersama. Mei Zhen mengerutkan kening dan berkata. Hanya sesuatu yang kecil. Aku akan segera kembali. Tidak akan menunda banyak waktu. Penatua Mei, bawa sisanya dulu, kata Ye Yuan. Mei Zhen memikirkannya dan mengangguk, berkata, baiklah, cepat menyusul. Kamu bergerak sendiri, jadi jika kamu menghadapi situasi apapun, pastikan untuk tidak terburu-buru. Melindungi dirimu adalah yang paling penting. Ye Yuan berkata, yakinlah, Penatua Mei. Ye Yuan bukan orang yang gegabah seperti itu. Selamat tinggal. Selesai berbicara, sosok Ye Yuan bergerak dan menghilang dari pandangan semua orang. Mei Zhen menghela nafas dan berkata kepada kelompok itu, ayo pergi. Tapi Mo Yuntian berkata, Penatua Mei, Ye Yuan dia jelas akan kembali untuk menemukan orang-orang sekte kejelasan tinggi. Bagaimana Anda bisa membiarkannya pergi? Mei Zhen menatap Mo Yuntian dan berkata sambil menghela nafas, sebelum berangkat, Grand Elder memberitahuku bahwa meskipun aku yang bertanggung jawab, jika Ye Yuan ingin melakukan sesuatu, biarkan dia melakukannya. Jangan hentikan dia. Ternyata mengetahui bahwa Grand Elder sudah mengantisipasi situasi hari ini sejak lama. Petik 2. Mo Yuntian tidak bisa menahan diri ketika dia mendengar ini, tapi dia juga tidak tahu harus berkata apa. Grand Elder telah lama meramalkan bahwa Ye Yuan tidak akan mendengarkan dengan patuh dan memberinya kebebasan maksimum. Bagaimana dia bisa melarangnya? Mo Yuntian percaya bahwa Grand Elder pasti lebih jelas darinya tentang pentingnya Ye Yuan untuk Tranquil Cloud Sect. Karena dia berani mengatakannya, itu menunjukkan bahwa dia memiliki kepercayaan penuh pada Ye Yuan. Tapi Mo Yuntian tidak tahu bagaimana Ye Yuan akan menghadapi dua ahli realem transformasi laut yang hebat bersama dengan seniman bela diri Crystal Formation realem lainnya sendirian. Di lapangan terbuka, orang-orang High Clarity Sect menertawakan Tranquil Cloud Sect. Sejenak, sebenarnya tidak ada yang memperhatikan kedua gadis itu. Di mata mereka, kedua gadis itu adalah anak domba yang menunggu pembantaian. Mereka dapat mengambil tindakan kapan saja. Setelah mengejek untuk sementara waktu dan melihat bahwa kelompok Tranquil Cloud Sect sudah jauh, mereka juga merasa bosan dan mengalihkan perhatian mereka kepada kedua gadis itu lagi. Penatua Kerajaan Transformasi Tinggi Sekte Kejelasan Tinggi mengambil beberapa langkah lebih dekat dan mengulurkan tangannya kepada gadis jelek itu, berkata, gadis jelek, cepat-cepat serahkan anggrek gagak Ganoderma. Jika Anda masih tidak tahu bagaimana menghargai kebaikan, maka jangan salahkan saya karena tidak sopan. Petik 2. Gadis jelek itu menggelengkan kepalanya dan berkata, bukannya aku tidak akan menyerahkannya. Ini bahwa anggrek gagak Ganoderma ini berguna bagiku, jadi aku tidak bisa menyerahkannya kepadamu. Wajah tua itu menjadi sangat dingin dan berkata, jangan menolak wajah ketika itu diberikan kepadamu. Apa hubungannya dengan saya? Apakah itu berguna bagi Anda atau tidak? Apakah Anda menyerahkannya atau tidak? Saat dia berbicara, penatua itu melepaskan tekanan dari si Transformation Realm. Sepertinya dia akan menyerang dengan satu kata ketidaksetujuan. Tapi Yan Er mencibir dingin dan berkata,
Ini benar-benar pendaratan harimau di dataran yang ditindas oleh anjing. Beberapa kucing dan anjing liar yang liar juga berani menggertak orang. Saya tidak akan menyerahkannya hari ini, apa yang dapat Anda lakukan tentang itu? Yan Er baru saja akan mengambil tindakan tetapi ditahan oleh gadis jelek itu. Seseorang dari kumpulan orang itu kembali. Pegang tanganmu, gadis jelek itu mentransmisikan suaranya. Ketika penatua itu mendengar kata-kata Yan Er, dia bingung. Tapi dia segera menjadi sangat marah dan berkata sambil tertawa, bagus, bagus, bagus. Dasar gadis kecil yang sangat silet. Aku sudah lama berjalan tanpa hambatan di domain selatan selama bertahun-tahun, tapi ini adalah pertama kalinya seseorang menelepon saya binatang yang tersesat. Perhatikan apakah saya tidak merusak mulut Anda nanti. Petik 2. Selesai berbicara, penatua itu mengumpulkan energi esensi dan ingin bergerak. Tapi saat itu, hamparan kabut putih tiba-tiba naik di sekelilingnya. Kabut ini datang terlalu cepat, langsung merendam semua orang di dalamnya. Dalam sekejap, orang bahkan tidak bisa melihat tangan mereka di depan mereka. Bahkan dua gadis yang berdiri berhadapan tidak bisa terlihat. Penatua itu diam-diam khawatir. Namun tangannya tidak melambat. Dia masih menembakkan bola energi esensi di tempat kedua gadis itu berdiri sebelumnya. Tapi sayangnya, dia tidak mendengar tangisan tragis yang datang dari arah yang berlawanan. Seolah-olah pukulan ini tenggelam ke laut seperti batu tanpa mengaduk ombak. Penatua berbalik untuk melihat, tetapi di mana masih ada bayangan teman-temannya. Lingkungan sekitar semuanya adalah kabut putih tebal. Tidak ada yang bisa dilihat. Apa yang terjadi? Kenapa kita tidak bisa melihat sesuatu secara tiba-tiba? Ah, siapa itu? Siapa yang menabrakku? Aduh, siapa yang menendangku? Suara tidak teratur datang dari belakang. Mereka semua jelas benar-benar lengah oleh kabut putih yang tak terduga ini. Wajah sesepuh itu jatuh, dan dia berteriak, semua orang tetap di tempatmu dan jangan bergerak. Hadapi yang takut tanpa rasa takut, dan rasa takutnya lenyap. Ini hanyalah formasi kecil yang menjebak. Sangat mudah untuk dihancurkan. Yu Feng, kau bekerja denganku untuk menghancurkan formasi ini. Petik 2. Oke, tidak jauh dari sana, suara sesepuh alam transformasi laut lainnya berteriak. Kedua orang ini tidak tahu formasi arai, tetapi keuntungan mereka terletak pada kekuatan mereka yang tangguh. Pasangan ini bergabung dan secara liar membombardir semua arah. Setelah 15 menit, formasi arai akhirnya mengendur. Hamparan kabut putih yang luas mulai menghilang. Penatua melihat sekeliling, tetapi kedua gadis itu sudah lama hilang. Dia sangat marah sehingga dia menamparkan pohon besar di sampingnya. Pohon besar itu roboh mendengarnya. Penatua bernama Yu Feng datang dan berkata, Brother Wang Fan, apakah Anda pikir ini adalah sekelompok orang dari Tranquil Cloud Sekte yang bermain trik? Wang Fan menarik wajah yang panjang dan berkata, saya tahu para pengecut dari Tranquil Cloud Sect. Untuk dapat mengatur formasi penjebak yang begitu jelas di bawah mata kita, mereka tidak memiliki kemampuan itu. Yu Feng mengerutkan kening dan berkata, tapi, jika bukan orang-orang Tranquil Cloud Sect, lalu siapa itu? Wang Fan menggertakkan giginya dengan penuh kebencian dan berkata, mungkin kedua gadis itu memiliki bala bantuan. Lebih jauh lagi, dia adalah ahli formasi susunan. Seekor bebek yang mendarat di tangan kami terbang menjauh. Sangat menyebalkan. Yu Feng berkata, meskipun level formasi penjebakan tidak tinggi, itu tidak sederhana. Dia mengambil keuntungan dari kondisi geografis untuk meletakkan formasi penjemputan miniatur ini dan bahkan langsung mengumpulkan kabut di pegunungan untuk penggunaannya sendiri. Dengan liar kita serangan, itu paksa berlangsung selama 15 menit. Petik 2. Wang Fan mengangguk dan berkata, kekuatan orang ini seharusnya tidak kuat, tapi pencapaian arai Dao-nya tidak bisa diremehkan. Jika dia memiliki kekuatan real transformasi laut, maka kamu dan aku mungkin harus mati di sini. Ayo pergi. Nanti ketika kita memasuki alam mistik, saya harus menemukan masalah dengan benar dengan Tranquil Cloud Sect. Petik 2. Para murid tidak bisa tidak mengasihani mereka. Tranquil Cloud Sect yang menyedihkan menjadi kambing hitam kedua gadis itu. Bab 292, Diagnosis. Penerjemah, Celevoata garis bawah editor, Regius Profesor. Di lembah yang dalam di dalam Cloud Dream Mountain Range, 3 siluet bergerak naik dan turun dan berhenti di tempat kosong. 3 orang itu tidak lain adalah Ye Yuan dan kedua gadis itu. Yan Er mengukur wajah Ye Yuan yang muda dan tampan dan berkata sambil tersenyum, alam kondensasi roh level ke-7 yang belum berusia 16 tahun. Tingkat kemajuan ini dianggap layak. Ye Yuan juga tersenyum dan berkata, Nona Yan Er menyanjungku. Yan Er berkata dengan terkejut, betapa langka bahwa Anda benar-benar mengingat nama saya. Dan juga jarang bagi sekte untuk benar-benar memiliki pemuda yang benar dan heroik seperti Anda. Benar-benar keluar dari harapan saya. Orang-orang yang berdiri di dekat dan menyaksikan kami mati adalah semua makhluk berdarah dingin. Aku harap mereka dimakan oleh binatang iblis. Petik 2.
Yan Er, Tuan adalah penyelamat kita, bagaimana kamu bisa berbicara seperti ini padanya? Gadis jelek itu mencela. Ye Yuan melambaikan tangannya dan berkata, tidak ada salahnya. Nona Yan Er pembicara yang lurus, agak mirip dengan teman saya. Hanya saja kata-kata ini agak bias dan sedikit kejam. Bukannya para senior saya itu tidak ingin menyelamatkan Anda, tetapi kekuatan mereka kurang meskipun hati mereka mau. Anda melihatnya juga, Sekte Kejelasan Tinggi memiliki 2 ahli realisasi transformasi laut. Jika kita berbenturan, pihak kita pasti akan sangat kalah. Juga, kekuatan sekte kita ada di bawah kekuatan mereka. Mereka semua adalah bagian dari kekuatan utama sekte mereka. Jika ada kecelakaan, sekte itu tidak tahan juga. Petik 2. Teman yang disebut Ye Yuan adalah Nanfeng Zhirou secara alami. Kecuali, Yan Er dan Nanfeng Zhirou ini memiliki beberapa perbedaan. Dia merindukan temperamen putri. Dia bisa merasakan bahwa kemarahan Yan Er ini masih terutama karena Tranquil Cloud Sect memandang acuh tak acuh tanpa bantuan dalam masalah mereka. Sebenarnya, di dunia seni bela diri, penghinaan semacam ini benar-benar tidak terlalu logis. Yan Er ini seperti pemula yang baru saja memasuki dunia, tidak tahu apa-apa. Yan Er mengukur Ye Yuan dan tiba-tiba berkata, baiklah, aku memaafkan mereka. Aku mengambil kembali kata-kataku sebelumnya. Binatang buas iblis tidak akan memakannya. Mendengar kata-kata ini, bahkan jika itu adalah Ye Yuan, dia juga tidak bisa menahan diri untuk tidak tertawa. Dia menggenggam tangannya dan berkata, kalau begitu aku akan berterima kasih pada Nona Yan Er atas nama senior-seniorku. Gadis jelek itu mengangguk dengan hormat dan meminta maaf, Yan Er tidak masuk akal. Tuan, tolong jangan salahkan. Ye Yuan terkekeh dan berkata, Nona Yan Er jujur dan jelas tentang apa yang harus dicintai atau dibenci. Mengapa saya marah padanya? Sambil berbicara, Ye Yuan tidak bisa menahan diri untuk mengukur gadis jelek itu. Dia benar-benar sangat tidak enak dipandang. Tapi Ye Yuan tidak akan mendiskriminasikannya karena ini. Tampak ditentukan oleh orang tua dan surga. Bagaimana seseorang bisa membuat keputusan? Selain itu, meskipun gadis ini mengerikan, dia sangat berbudaya dan masuk akal, lembut dan murah hati. Gerakannya memiliki keanggunan dari keluarga yang berpengaruh. Agaknya, latar belakangnya tidak boleh miskin. Apa yang kamu lihat, brengsek? Jangan berpikir bahwa kamu dapat memiliki pikiran yang tidak tepat karena kamu menyelamatkan kami. Kehilangan keluargaku berada di luar jangkauanmu. Ketika Yan Er melihat mata Ye Yuan, dia segera menjadi penuh semangat juang seperti induk ayam yang melindungi anak-anaknya seolah-olah kerinduan keluarganya adalah keindahan yang tiada taraf. Ye Yuan secara tidak sengaja menganggapnya lucu ketika dia melihat situasi dan berkata, Nona Yan Er sedang menganalisis hal-hal secara berlebihan. Dari apa yang saya lihat, tubuh rindu keluarga Anda tampaknya tidak sehat, itu sebabnya saya melihat lagi padanya. Jejak keheranan tanpa sadar melintas di wajah Yan Er dan wajah gadis jelek itu. Tapi Yan Er berkata dengan licik, warna kulit rindu keluargaku terlihat buruk. Bahkan orang bodoh bisa mengatakan bahwa tubuhnya tidak sehat, kan? Ye Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata, penyakit rindu keluargamu mungkin bukan sesuatu yang sederhana seperti kulitnya pucat dan pudar. Yang ini memiliki pengetahuan medis yang luas, bolehkah aku melihat kerindu? Mungkin aku bisa membantu. Petik 2. Yan Er menatap ragu dan berpikir pada dirinya sendiri, mungkinkah orang ini merasakan sesuatu? Kamu, seniman bela diri roh kondensasi roh kecil yang lemah. Yang terbaik, kamu hanya seorang master alkimia juga. Apa yang bisa kamu lihat? Yan Er berkata dengan waspada. Tetapi gadis jelek itu berkata, karena Tuan dapat melihat bahwa tubuh saya tidak sehat, saya percaya bahwa Anda belajar dari seorang guru terkenal. Tidak ada salahnya melihat. Namun, saya telah melihat di hadapan banyak tuan terkenal karena penyakit saya ini, tetapi mereka semua tidak berdaya tentang hal itu. Petik 2. Meskipun dia berkata begitu, gadis jelek itu mengulurkan tangan mungilnya dan meletakkannya di depan Ye Yuan. Yan Er terkejut ketika dia melihatnya dan berkata, Nona. Gadis jelek itu melambaikan tangannya dan berkata, tidak ada salahnya. Tuan hanya punya niat baik. Saya kira Tuan datang dari seorang guru terkemuka dan ketika dia melihat tubuh saya yang sakit-sakitan ini, dia mulai gatal untuk mencoba keahliannya. Ye Yuan tidak bisa menahan diri ketika dia mendengar ini. Dia terkekeh dan berkata, Nona sangat cerdik, Ye Yuan ini sangat terkesan. Dengan kecakapan visual saya harus bisa melihat melalui penyakit rindu dengan satu lirikan. Tapi saya tidak mendapatkan apa-apa setelah mencari waktu yang lama. Yang ini memang gatal untuk menguji keterampilan saya. Petik 2. Ye Yuan berpikir dalam hati bahwa meskipun penampilan wanita ini mengerikan, dia sangat pintar dan masuk akal seolah-olah dia bisa melihat pikiran orang-orang dengan satu pandangan. Alkemis semuanya adalah praktisi medis. Membantu orang mendiagnosis penyakit adalah praktik yang biasa. Kemampuan Ye Yuan pergi tanpa berkata. Untuk penyakit umum,
ia hanya perlu memeriksanya sedikit sebelum dapat menentukannya. Tapi sebelumnya, dia menatap gadis jelek ini untuk waktu yang lama dan tidak mendapat apa-apa. Ini benar-benar membuatnya gatal untuk mencoba. Tetapi ketika Yan Er mendengar ini, dia berkata dengan jijik, kamu hanya master alkimia tingkat rendah, apa yang kamu pura-pura mampu? Bahkan jika Grandmaster Alkimia atau Raja Alkimia datang, mereka mungkin belum tentu sama sombong seperti Anda, kan? Petik 2. Ye Yuan melirik Yan Er sekilas dan membuka mulutnya untuk berkata, vitalitas darah Nona Yan Er memiliki sedikit defisit dan kulitmu sedikit pucat. Saya pikir Anda baru saja mengalami cedera internal yang sangat parah beberapa bulan yang lalu. Sekarang, meskipun luka-luka Anda sudah sembuh, esensi darah yang hilang kemungkinan besar belum pulih sepenuhnya. Anggrek gagak Ganoderma yang diminta Sekte Kejelasan Tinggi mungkin Nona yang memberi Nona Yan Er untuk digunakan untuk mengisi kembali esensi darahnya, bukan? Petik 2. Kali ini, Yan Er benar-benar terkejut. Apa yang Ye Yuan katakan sebenarnya bukan yang terkecil. Jika luka Yan Er belum pulih, tentu saja tidak ada yang mengesankan tentang Ye Yuan yang merasakannya. Tetapi luka-lukanya sudah praktis sembuh. Rata-rata orang benar-benar tidak dapat melihat dari permukaan bahwa dia telah menderita luka dalam yang luar biasa beberapa bulan yang lalu. Cedera pada waktu itu secara alami untuk melindungi wanita muda itu. Dia hampir mati karenanya. Tetapi beberapa bulan sudah berlalu sejak itu. Luka-lukanya sudah cukup banyak sembuh, dan esensi darahnya yang kurang sebagian besar sudah pulih. Ganoderma gagak-gagak ini hanya digunakan untuk mengkonsolidasikan yayasannya dan untuk mengisi kembali semangatnya untuk mencegah mempengaruhi penanaman di masa depan. Melihat keluar, dia tidak berbeda dari orang biasa. Namun meski begitu, Ye Yuan masih melihat melalui sekilas. Seorang master alkimia tingkat rendah kecil benar-benar memiliki kehebatan visual seperti itu. Gadis jelek itu juga terkejut ketika dia berkata, Tuan benar-benar memiliki kehebatan visual. Apa yang Anda katakan benar-benar tepat. Sepertinya Yan Er dan saya menilai orang berdasarkan penampilan mereka dan memandang rendah Tuan. Li Er meminta maaf kepada Tuan. Petik 2. Saat dia berbicara, dia membungkuk ke arah Ye Yuan lagi. Ye Yuan buru-buru melakukan gerakan tangan pendukung dan berkata sambil tersenyum, Nona tidak perlu begitu sopan. Jadi, ternyata nama Nona disebut Li Er. Nama yang bagus. Mister terlalu baik. Aku masih tidak tahu bagaimana cara memanggil Mister, Li Er bertanya. Ye Yuan berkata, yang ini bermarga Ye. Nama yang diberikan adalah satu kata, Yuan. Jadi, ini Tuan Ye. Kalau begitu tolong Tuan, lakukan diagnosa untuk Li Er. Ketika dia mengatakan ini, Li Er meraih lengannya yang halus keluar lagi. Miss Yan Er, sekarang, bisakah saya membantu Miss Li Er melihat-lihat? Ye Yuan tidak segera menjangkau. Sebaliknya, dia menghadap Yan Er dan bertanya. Yan Er cemberut dan berkata dengan marah, Nona sudah setuju. Apa gunanya jika saya tidak setuju? Ye Yuan tertawa terbahak-bahak dan meraih dua jari untuk memakai pergelangan tangan Li Er. Bab 293, Dua Jenis Fisik Roh. Penerjemah, Celevoata garis bawah editor, Regius Profesor. Ketika dia melihat lengan ramping dan indah Li Er, Ye Yuan tidak bisa menahan rasa kaget. Lengannya berkilau dan jernih, mirip dengan batu giok putih mulus seolah-olah itu bukan milik dunia fana. Lengan ini sebenarnya bisa digambarkan menggunakan kata sempurna. Melihat penampilan mengerikan Li Er lagi, Ye Yuan merasakan kontras yang sangat kuat. Ye Yuan merasa sangat curiga. Bagaimana bisa dua ekstrim seperti itu muncul pada seorang gadis pada saat yang sama? Tuan Ye, Li Er menyuarakan pengingat. Ye Yuan hanya pulih saat itu dan tertawa canggung. Permintaan maaf, aku kehilangan fokus. Selesai berbicara, Ye Yuan menutup matanya dan membersihkan pikiran yang mengganggu. Dia mulai mendiagnosis Li Er. Alis Ye Yuan secara bertahap dirajut bersama, menjadi semakin berkerut dan dalam. Melihat penampilan Ye Yuan, Li Er bertanya, apakah Tuan Ye membuat sesuatu? Pada saat ini, Ye Yuan melepaskan pergelangan tangan Li Er. Rasa krim di ujung jarinya tanpa disadari membuat pikirannya mengembara. Sensasi menyentuh semacam itu benar-benar membuat orang mengingatnya tanpa henti. Ye Yuan tidak bisa menahan nafas dalam hati. Bagaimana mungkin gadis seperti itu memiliki wajah seperti ini? Sayang sekali. Yan Er melihat ekspresi Ye Yuan yang mengenang dan tahu bahwa pikirannya menjadi liar. Menuju pesona rindu keluarganya sendiri, dia tahu sangat dari pengalaman. Melihat Ye Yuan diam, Yan Er tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara lebih dulu. Tidak bisa mengatakannya, kan? Aku tahu itu. Seorang guru alkimia tingkat rendah yang meniru guru besar lainnya untuk membaca denyut nadi. Banyak dokter surgawi telah melihat penyakit rindu keluargaku dan tidak memiliki firasat sama sekali. Aku benar-benar tidak tahu dari mana keberanianmu berasal. Aku juga tidak tahu bagaimana kau menipu kami dengan kata-kata itu sebelumnya. Petik 2. Ye Yuan tidak peduli dengannya. Alih-alih,
Dia bertanya kepada Li Er, apakah Nona Li Er telah mengembangkan seni mata sebelumnya. Li Er awalnya juga berpikir bahwa Ye Yuan adalah seseorang dengan pengetahuan yang dangkal. Ketika dia mendengar ini, dia tanpa sadar menjadi waspada dan berkata dengan anggukan, itu benar. Li Er telah mengembangkan seni mata sejak muda. Ye Yuan mengangguk dan melanjutkan penyelidikan. Jika dugaan saya benar, Nona Li Er pasti telah maju dengan kecepatan yang luar biasa ketika menumbuhkan seni mata, kan? Benar, Mr. Ye bahkan bisa mengatakan ini. Mungkinkah, penyakit anehku ini berhubungan dengan menumbuhkan seni mata? Li Er bertanya dengan bingung. Ye Yuan hanya membaca nadinya. Di bawah situasi di mana Li Er tidak mengambil inisiatif untuk melepaskan kekuatan okularnya, Ye Yuan tidak akan bisa mendeteksinya. Di masa lalu, para alkemis yang mendiagnosis dia semua tahu bahwa dia terlatih dalam seni mata. Tapi Ye Yuan tidak sadar. Dia benar-benar menemukan bahwa dia telah mengembangkan seni mata sebelum hanya berdasarkan membaca denyut nadinya. Dia jelas luar biasa. Selain itu, mendengar makna di balik kata-kata Ye Yuan, sepertinya penyakitnya memiliki korelasi yang kuat untuk menumbuhkan seni mata. Ye Yuan tidak menjawab pertanyaan Li Er tetapi terus bertanya, apakah Nona Li Er merasa putus asa setiap beberapa bulan dan menjadi benar-benar lesu setiap kali Anda melakukan sesuatu? Pada saat ini, Li Er sudah benar-benar menyingkirkan segala bentuk perkiraan rendah dan berkata dengan sungguh-sungguh, itu benar. Di masa lalu, situasi seperti ini akan terjadi setiap beberapa bulan. Itu akan berlangsung 3 hingga 5 hari setiap waktu. Tetapi baru-baru ini, waktu di antara gejala ini menjadi semakin pendek, tetapi waktu yang berlangsung semakin lama semakin lama. Ayah saya telah mengundang dokter terkenal yang tak terhitung jumlahnya karena ini, tetapi tidak ada yang bisa mendiagnosis penyakit ini. Saya tidak berpikir bahwa Tuan Ye sebenarnya memiliki kemampuan di usia muda ini. Petik 2. Di samping, di mana masih ada tanda-tanda kebencian dari Yan Er. Dia telah lama mengangkat telinganya untuk mendengarkan dengan ama. Dia tepat di samping ketika apa yang disebut dokter terkenal mendiagnosis Nona. Tapi tidak ada yang bisa menjelaskan alasannya. Tetapi bocah ini hanya terdiagnosis sedikit dan benar-benar dapat merasakan begitu banyak hal. Dibandingkan dengan Ye Yuan ini, yang disebut dokter terkenal benar-benar di bawah bahkan sampah. Periode waktu ini, menyaksikan Nona disiksa oleh penyakitnya, Yan Er juga merasa seperti sedang mengalaminya sendiri. Tapi kekhawatirannya hanyalah kekhawatiran. Dia benar-benar bingung apa yang harus dilakukan. Bahkan tuan tua tidak berdaya, apa yang bisa dia lakukan? Mendengar pujian Li Er, tidak ada ekspresi senang di wajah Ye Yuan. Dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit, berkata, Nona Li Er benar-benar orang yang penuh dengan paradoks. Li Er tercengang. Dia bertanya, apa maksud Tuan Ye? Ye Yuan menangkupkan tinjunya dan berkata, maafkan Ye Yuan karena bersikap kasar. Saya telah mengamati bahwa Nona Li memiliki kulit es dan tulang giok, tanda bangsawan yang ekstrim. Namun, penampilan Anda tidak cocok. Saya melihat bahwa Nona Li, dia memiliki Moonlight Heavenly Eye Fisik, maju dengan kecepatan yang luar biasa ketika mengembangkan seni okuler. Namun, itu hanya harus menjadi visiasi jiwa pertempuran bawaan. Li Er dan Yan Er memiliki wajah kosong. Mereka jelas tidak tahu apa-apa tentang visi jiwa pertempuran bawaan ini. Mr. Ye, fisik roh seperti apa fisik jiwa pertempuran bawaan ini? Li Er belum pernah mendengarnya sebelumnya. Mr. Ye, tolong beritahu kami. Li Er membuka mulutnya untuk bertanya. Ye Yuan mengangguk dan berkata, di zaman ini, ketika seniman bela diri berkultivasi, mereka pertama kali mengumpulkan esensi, kemudian mengolah jiwa, dan kemudian mendapatkan pencerahan pada Dao. Ini dikaitkan dengan alam 3 atas, 3 alam menengah, dan 3 alam bawah. Sistem kultivasi semacam ini sudah sangat lengkap. Sebagian besar seniman bela diri di dunia akan mengambil jalan ini. Ye Yuan terus mengoceh. Li Er dan Yan Er diam-diam tercengang. Mereka tidak berpikir bahwa dalam sekte kecil domain selatan kecil, sebenarnya ada seseorang yang bisa menyebutkan sistem budidaya 3 atas, tengah, dan bawah seperti warisan keluarganya sendiri. Tapi kemudian, dikatakan bahwa 100.000 tahun yang lalu, pernah ada pembangkit tenaga listrik yang tiada taranya yang memiliki fisik jiwa pertempuran bawaan. Dia berjalan di jalur kultivasi roh dan tubuh yang menyatu dan akhirnya melangkah ke alam dewa. Dikatakan bahwa orang-orang yang memiliki jenis tubuh roh ini, tubuh mereka, dan jiwa surgawi secara bertahap akan bergabung, mencapai grid Dao yang tak tertandingi dari sana. Ye Yuan melanjutkan. Li Er sangat bingung ketika mendengar ini. Dia belum pernah mendengar tubuh roh yang mengerikan seperti itu sebelumnya. Dan dia sendiri sebenarnya adalah pemilik fisik roh semacam ini. Maksudmu adalah, Li Er berpikiran gesit. Dia jelas sudah menebak apa yang akan dikatakan Ye Yuan. Ye Yuan mengangguk dan berkata, itu benar. Moonlight Heavenly Eye Fisik juga merupakan fisik realem fisik. Selanjutnya, pengembangan Moonlight Heavenly Eye Fisik juga membutuhkan dukungan kekuatan jiwa.
Itu juga bisa dikatakan, dua jenis roh ini tubuh fisik merobek jiwa surgawi Anda pada saat yang sama. Sepanjang hari, mereka akan membagi jiwa surgawi Anda menjadi dua. Juga, gejala Anda saat ini belum terlalu jelas. Anda hanya merasa pusing dan lesu. Selanjutnya, rasa sakit dari jiwa surgawi Anda akan menjadi semakin kuat. Sensasi seperti itu akan membuat Anda berharap bahwa Anda sudah mati. Petik 2. Ketika Ye Yuan menerobos ke alam kondensasi roh, dia secara pribadi memiliki rasa semacam itu jiwa surgawi merobek penderitaan. Perasaan sekarat seperti itu lebih baik daripada hidup masih segar di benaknya saat ini. Jika seseorang menderita siksaan seperti itu setiap hari, bahkan seorang lelaki besi pun akan roboh, apalagi seorang gadis kecil. Dan Ye Yuan tahu bahwa bahkan jika seseorang adalah pembangkit tenaga Dewa Realem Raja Surgawi, di bawah siksaan seperti itu, hanya akan ada kematian pada akhirnya. Salah satu dari dua jenis tubuh roh ini akan sangat menakutkan. Tetapi berkumpul pada seseorang pada saat yang sama adalah mematikan. Ketika Yan Er mendengarkan kata-kata Ye Yuan, air matanya langsung mengalir. Omong kosong, kamu benar-benar berbicara sampah. Fisik jiwa pertempuran bawaan ini tidak pernah terdengar sebelumnya. Bagaimana kamu tahu? Ye Yuan menghela nafas dan berkata, saya juga tidak membayangkan bahwa saya bisa mendapatkan kesempatan pada fisik roh seperti itu. Tetapi melalui denyut nadi Li Er sebelumnya, saya bisa merasakan kekuatan robekan dan penyerapan tubuhnya secara tidak jelas pada jiwa surgawi. Keadaan seperti itu persis sama dengan fisik jiwa pertempuran bawaan. Petik 2. Ye Yuan sangat sensitif terhadap kekuatan jiwa. Meskipun kekuatan penyerap dalam tubuh Li Er sangat kecil, dia masih bisa mendeteksinya. Bab 294, Seni Mistik Jiwa Surgawi dan Formula Pil 8 Tingkat. Penerjemah, Celevoata garis bawah editor, Regius Profesor. Yan Er tiba-tiba menyeka air matanya dan berkata, aku tahu. Kau benar-benar mendambakan kecantikan rindu keluargaku, itu sebabnya kau sengaja mengatakannya. Iya, tidak, aku bilang, menyerahlah dengan ide ini. Kehilangan keluargaku sudah menyukai orang lain. Petik 2. Ketika kata-kata Yan Er keluar, ekspresi Li Er malah redup. Matanya menunjukkan ekspresi sedih. Ye Yuan terpana. Dia menatap wajah Li Er tetapi tidak mengatakan apa-apa. Menuju wajah ini, Ye Yuan tidak jijik dengan itu, tapi itu tidak sampai batas di mana dia mengingini kecantikannya, kan? Apa hubungannya dengan ini? Nona Yan Er ini benar-benar penuh percaya diri dengan kehilangan keluarganya. Lupakan Li Er, bahkan Yan Er sendiri tidak ada hubungannya dengan kata, cantik kan? Yan Er, berhenti bicara omong kosong. Penampilanku ini, sudah sangat sulit didapat bahwa Tuan Ye tidak jijik olehku. Keindahan apa yang ada di sana? Li Er memelototi Yan Er dan berkata dengan kesal. Tapi Nona, kamu tidak melihat tampang bejatnya tadi. Yan Er menolak untuk menyerah. Ye Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tak berdaya, karena Nona Yan Er mencurigai motifku, maka anggap saja aku tidak mengatakannya. Para seniorku masih menungguku. Perpisahan, Nona-nona. Ye Yuan tidak berdebat tidak berarti dia benar-benar tidak memiliki emosi. Yan Er ini terlalu egois. Bahkan jika saya belum pernah bertemu wanita sebelumnya, itu tidak sampai sejauh mana saya akan segera tergerak ketika saya melihat wajah seperti ini, kan? Jika dia terus berbicara, tidak akankah dia menyelamatkan orang dari niat baik menjadi motif tersembunyi? Tunggu sebentar, Tuan Ye. Tutup mulutmu untukku, Yan Er. Tepat ketika Ye Yuan berbalik untuk pergi, Li Er buru-buru menghentikannya. Miss Li Er, kamu ini hanya menembak mulutku. Anggap saja kamu tidak mendengarnya, kata Ye Yuan. Li Er menggelengkan kepalanya dan berkata, Yan Er tidak masuk akal. Meskipun ranah Tuan tidak tinggi, tingkat keterampilan pengobatan Anda jarang terlihat dalam masa hidup Li Er. Li Er dengan berani bertanya kepada Tuan, apakah ini masalah fisik roh? Saya punya solusi. Petik 2. Ye Yuan merenung sejenak dan berkata, kamu benar-benar ingin mendengar. Li Er mengangguk dan berkata, masalah ini menyangkut hidup dan mati. Secara alami saya ingin mendengarkan. Tapi kita baru saja berkenalan. Bisakah kau benar-benar percaya padaku? Tuan Ye adalah orang yang sopan. Li Er sudah tidak bisa cukup berterima kasih dalam hatiku, bagaimana aku tidak bisa mempercayai Tuan? Jika orang lain melihat wajahku ini, mereka pasti akan menjaga jarak dengan hormat. Tapi Tuan Ye mengambil risiko mati untuk kembali, sendirian dan selamatkan aku. Dapat dilihat bahwa Tuan itu benar, seseorang yang bisa dipercaya, kata Li Er. Jika itu adalah beberapa pemuda lain, mereka pasti akan terbawa dengan kebanggaan setelah mendengar pujian seperti itu. Tapi Ye Yuan sangat tenang. Ketika dia melakukan sesuatu, dia hanya berusaha untuk dapat hidup dengan dirinya sendiri. Adapun apakah Li Er, pasangan Tuan dan pelayan bersyukur, dia tidak keberatan. Kecuali, lupakan bahwa Yan Er tidak berterima kasih, dia bahkan membuat dugaan tak berdasar tentangnya. Ini pasti membuatnya marah.
Tapi kata-kata Lier memiliki semacam angin musim semi dan sihir hujan. Rasanya sangat menyenangkan di telinga Ye Yuan saat mendengarkan. Sedikit ketidaksenangan dari sebelumnya juga menghilang seperti awan. Ini membuat Ye Yuan menghela nafas dengan kekaguman sekali lagi. Sepertinya terpisah dari wajahnya agak jelek, Nona Lier ini bisa dikatakan sempurna di area lain. Ye Yuan menghela nafas dan berkata, baiklah kalau begitu. Karena Nona Lier percaya padaku, aku akan membicarakannya. Lier membungkuk indah dan berkata dengan senyum lembut, Lier, terima kasih Tuan Ye. Ye Yuan melambaikan tangannya dan berkata, jangan terburu-buru untuk mengucapkan terima kasih. Jujur berbicara, tubuh roh rangkap dua yang jarang terlihat seperti milikmu benar-benar sangat merepotkan. Pentingnya jiwa surgawi bagi seseorang tidak perlu dijelaskan jika jiwa surgawi Anda benar-benar terbelah menjadi dua bagian, apa yang menunggu hanya bisa mati. Petik 2. Berbicara tentang hidup dan mati, Lier tidak benar-benar tersentuh. Dia bertanya dengan tenang, kalau begitu menurut pendapat Tuan, berapa lama lagi Lier masih hidup? Ye Yuan menilai sejenak dan berkata, ini harus bergantung pada kecepatan kebangkitan fisik jiwa pertempuran bawaan Anda. Jika cepat, maka 3 hingga 5 tahun. Jika lambat, maka sekitar 10 tahun atau lebih. Lier linglung. Bangun. Ye Yuan mengangguk dan berkata, itu benar. Waktu gejala Anda ini muncul seharusnya beberapa tahun terakhir ini, kan? Lier mengangguk dan berkata, iya. Kira-kira sekitar 3 tahun. Kalau begitu itu benar, fisik jiwa pertempuran bawaan ini tidak segera diperoleh segera setelah kelahiran, tetapi bangun melalui pemicu pasca kelahiran. Setelah bangun, fisik roh semacam ini secara otomatis akan mulai menyatukan jiwa surgawi, sepanjang jalan sampai roh dan daging menjadi satu. Tubuh roh ini sangat menantang surga. Selama proses penggabungan roh dan daging, kecepatan kultivasi orang yang memiliki tubuh roh akan menjadi lebih cepat dan tidak akan mengalami hambatan sampai sebelum menerobos ke alam dewa. Ye Yuan menjelaskan. Lier menarik napas dalam-dalam dan berkata, itu juga untuk mengatakan, bahkan jika saya berhenti berkultivasi sekarang, fisik jiwa pertempuran bawaan ini masih akan merobek jiwa surgawi saya. Ye Yuan mengangguk dan berkata, jika kamu bukan dari Moonlight Heavenly Eye fisik tetapi dari beberapa fisik roh lainnya, roh dan persatuan daging semacam ini tidak akan memiliki dampak besar pada kamu. Tapi budidaya Moonlight Heavenly Eye fisik membutuhkan bantuan kekuatan jiwa pada saat yang sama. Anda telah melalui bertahun-tahun kultivasi. Kekuatan jiwa Anda sudah sepenuhnya teraklimatisasi ke fisik mata langit bulan. Oleh karena itu, Lier tersenyum pahit ketika dia mendengar ini dan berkata, memikirkan hal seperti itu akan benar-benar terjadi pada saya. Kemudian Tuan Ye, bisakah saya masih diselamatkan? Ye Yuan tersenyum pahit dan berkata, saya memiliki metode yang mungkin dapat mengatasi bahaya Nona Lier. Tapi jujur, tidak ada banyak perbedaan antara mengatakannya atau tidak, karena saya tidak dapat membantu Anda sekarang. Mata Lier redup, tetapi dia masih berkata, Tuan Ye, tolong tercerahkan. Ye Yuan mengangguk dan berkata, saya tahu jenis seni mistik jiwa surgawi ketika dilengkapi dengan jenis obat pilus tier 8, dapat membagi jiwa surgawi menjadi 2 untuk kultivasi individu. Selama Nona Lieren dapat membagi jiwa surgawi menjadi 2 dan mengintegrasikan bagian dari jiwa surgawi ke dalam kedua mata, krisis roh dan daging secara alami akan mudah diselesaikan. Petik 2. Mata Yan Er menyala ketika dia mendengar ini. Karena itu masalahnya, tidak bisakah kamu mengajari kami seni mistis jiwa dan formula pil? Mata Lier memelototi dan akhirnya berkata kemarahan halus, Yan Er. Tidak peduli apakah itu adalah seni mistis jiwa surgawi atau formula pil obat tier 8, mereka adalah barang yang sangat berharga. Yan Er memintanya seperti ini jelas-jelas melakukan hal yang tabu. Masalah semacam ini, bahkan orang-orang yang dekat sekalipun akan sulit untuk bertanya, apalagi mereka orang asing. Air mata Yan Er terciprat ke tanah, dan dia benar-benar berlutut di depan Ye Yuan dengan pukulan keras, menangis, Tuan Ye, Yan Er meminta maaf kepada Anda. Yan Er tahu bahwa permintaan semacam ini sangat tiba-tiba, tetapi Nona juga seseorang dengan kehidupan yang pahit. Yan Er benar-benar tidak ingin melihatnya meninggal seperti ini. Aku mohon, tunjukkan belas kasihan dan selamatkan dia. Petik 2. Melihat Yan Er seperti itu, air mata Lier juga jatuh tanpa sadar. Ye Yuan menghela nafas dan mendukung Yan Er, mengatakan, Nona Yan Er tidak perlu melakukan ini. Menuju menyelamatkan orang, aku, Ye Yuan, tidak akan pernah menurun. Tidak ada salahnya melewatimu seni mistik jiwa dewa dan pil tier 8 formula. Hanya saja aku takut bahwa bahkan jika aku menyerahkannya kepadamu, kalian perempuan tidak akan bisa memperbaiki pil obat juga. Dan tanpa pil obat, menumbuhkan semacam ini seni mistik jiwa surgawi terlalu berbahaya. Petik 2. Bagaimana bisa, selama kita memiliki formula pil, tidak bisakah kita memurnikan pil obat? Yan Er berpikir bahwa Ye Yuan sedang mencari alasan dan tidak mau menyerahkan seni mistis jiwa dan formula pil.
Ye Yuan ragu-ragu untuk sementara waktu, tetapi akhirnya masih berkata, baiklah kalau begitu. Karena Nona Yan Er tidak percaya padaku, maka aku akan menyerahkan seni mistis jiwa pil dan formula pil kepada kalian. Tapi Nona Li Er, Anda harus ingat, Anda benar-benar tidak dapat menumbuhkan seni mistik jiwa surgawi jika Anda tidak dapat memperbaiki pil. Petik 2. Bab 295, Fitnah. Penerjemah, Celevoata garis bawah editor, Regius Profesor. Li Er dan Yan Er tidak berani percaya pada telinga mereka sendiri. Ye Yuan benar-benar menyerahkannya begitu saja. Ini adalah seni mistis jiwa surgawi dan formula pil tier 8. Bahkan di alam surgawi, dua benda ini bisa membuat banyak orang jadi gila. Ye Yuan menyerahkannya dengan mudah. Tuan Ye, Anda tidak bercanda dengan kami, bukan? Li Er bertanya dengan tidak percaya. Ye Yuan juga tahu berat dari dua item ini. Pihak lain yang mengalami reaksi ini juga sesuatu yang masuk akal. Tanpa membuang napas, Ye Yuan mengambil dua slip batu giok kosong dan menanamkan seni mistis jiwa surgawi dan formula pil tier 8 ke dalam dua slip batu giok ini. Bukan berarti Ye Yuan tidak mempercayai kalian dua wanita, hanya saja masalah ini terlalu berisiko bagi Ye Yuan. Aku ingin kalian berdua wanita bersumpah surgawi Dao Sumpah, tolong. Asal-usul dua slip giok ini harus tidak diketahui oleh orang keempat. Petik 2. Ini juga masuk akal. Li Er dan Yan Er masing-masing bersumpah-sumpah serapah surgawi, kemudian Ye Yuan memberikan slip giok kepada Li Er. Li Er memegang dua slip batu giok di tangannya dan menatap Ye Yuan dengan kayu. Dia masih tidak berani percaya bahwa ini nyata sampai sekarang. Ye Yuan juga menghela nafas dalam dan berpikir pada dirinya sendiri bahwa kelemahan lama ini memang muncul kembali. Ye Yuan tidak pernah memiliki banyak perlawanan terhadap hal semacam ini seperti menyembuhkan penyakit dan menyelamatkan orang. Dalam kehidupan sebelumnya, Ji Qingyun sering melakukan hal semacam ini. Mereka yang datang ke tempatnya untuk mengemis, selama mereka bukan penjahat keji, dia akan berusaha keras menyembuhkan mereka. Di satu sisi, itu karena kebaikan dokternya. Di sisi lain, itu karena dia merasa sulit untuk menolak menguji keterampilannya. Di dunia Ji Qingyun, menaklukkan jenis penyakit yang rumit atau langka adalah sesuatu yang datang dengan rasa prestasi yang luar biasa. Dan level alchemy daunnya juga maju selama proses ini. Dalam kehidupan ini, kepribadian Ye Yuan sudah mengalami perubahan besar. Tapi tidak peduli bagaimana dia berubah, Ye Yuan masih Ji Qingyun. Pasangan tuan dan pelayan ini memiliki hati yang murni. Mereka jelas bukan individu yang kejam. Ye Yuan secara alami tidak bisa menahan untuk menguji kemampuannya juga. Selain itu, menghadapi Li Er yang tampak jelek ini, tidak tahu mengapa, belas kasih Ye Yuan tumbuh lebih tebal. Hanya saja bahkan jika dia memberikan formula pil kepada Li Er, itu juga tidak mungkin baginya untuk memurnikan pil obat. Pil obat ini bukan formula sisi jalan, tapi formula pil miliknya sendiri, Ye Yuan. Itu disebut Rain Dew Soul Immersion Pill. Itu hanya bisa disempurnakan dengan menyelaraskan dengan teknik uniknya. Selain itu, formula pil ini memiliki bahan inti yang sangat langka. Bahkan di alam surgawi, itu juga sangat langka. Dengan kondisi Ye Yuan saat ini, hatinya bersedia, tapi kekuatannya jelas kurang. Ye Yuan tersenyum dan berkata, barang sudah diserahkan kepada Nona Li Er. Kamu masih memiliki masalah mendesak, jadi saya akan mengambil cuti saya terlebih dahulu. Nona Li Er dapat mengkonsumsi lebih banyak pil obat herbal yang memelihara jiwa dewa masa depan. Dengan cara ini dapat menunda waktu meletusnya jiwa surgawi. Saya meninggalkan jejak jiwa surgawi pada slip batu giok ini. Di masa depan, jika kekuatan saya cukup, saya akan secara alami pergi dan menemukan Nona Li Er. Petik 2. Selesai berbicara, Ye Yuan berbalik ke kiri tanpa kengganan. Sekadar berkenalan, melakukan sejauh ini sudah batasnya. Adapun apakah Li Er bisa menunggu sampai hari dia dewasa, itu bukan sesuatu yang bisa dikendalikan Ye Yuan. Ye Yuan tahu bahwa identitas kedua orang ini kemungkinan luar biasa. Keluarga mereka mungkin memiliki beberapa koneksi dengan alam surgawi. Jika itu adalah orang biasa, setelah mendengar nama pil obat tier 8, mereka kemungkinan besar akan terhalang dan mundur. Nona, mengapa kita tidak bergegas kembali? Penyakitmu tidak boleh ditunda. Setelah Ye Yuan pergi, Yan Er mendesak. Tetapi Li Er menggelengkan kepalanya dan berkata, kembali berjalan tepat ke dalam perangkap. Aku lebih baik mati di luar. Tapi, tidak ada tapi. Juga, tidakkah kamu mendengar Ye Yuan mengatakan sebelumnya? Formula pil yang dia berikan, orang lain tidak bisa memperbaikinya. Aku merasa apa yang dia katakan itu benar. Kata Li Er. Lalu apa yang kita lakukan sekarang? Ikuti dia. Petik 2. Hanya sedikit seniman bela diri alam kondensasi roh, ikuti dia untuk apa? Li Er menggelengkan kepalanya dan berkata, anak muda ini tidak sederhana. Seniman bela diri realem kondensasi roh benar-benar tahu formula pil untuk pil obat tier 8. Apakah Anda merasa aneh? Ah,
Sekarang rindu itu mengatakannya, itu benar. Baru saja, aku hanya khawatir tentang penyakitmu dan melupakan hal ini. Omong-omong, bocah ini benar-benar bocor keanehan. Dia dapat melihat melalui Moonlight Heavenly Eye saya dengan satu lirikan, jadi diagnosisnya harusnya sudah mendekati batas. Level seperti itu, bahkan ketika ditempatkan di alam surgawi, itu hampir tidak pernah terlihat. Either way, kita tidak ada hubungannya di dunia tanpa akhir ini juga. Mengapa tidak melihat orang misterius macam apa Ye Yuan ini, kata Li Er. Baiklah, kalau begitu aku akan mendengarkan ketinggalan. Li Er mengangguk. Tapi hati-hati kali ini, jangan memberitahukan keberadaan kita. Sama seperti ini, di bawah situasi di mana dia tidak tahu apa-apa tentang itu, dua ekor kecil mengikuti Ye Yuan. Ketika Ye Yuan menemukan Mei Zhen dan yang lainnya sesuai dengan koordinat, mereka sudah mencapai pintu masuk ke dunia mistik. Dan pada saat ini, 7 dari 8 sekte besar telah tiba. Hanya sekte langit surgawi terdekat yang belum tiba. Melihat Ye Yuan kembali dengan selamat, Mei Zhen juga menghela nafas lega. Junior Apprentice Brother Ye, kamu baik-baik saja. Mo Yuntian bergegas bertanya. Ye Yuan merasakan kehangatan di hatinya dan berkata, sudah mengatakan bahwa itu untuk menangani beberapa masalah kecil. Murid senior saudara Mo tidak perlu khawatir. Haha, itu baik bahwa semuanya baik-baik saja, itu baik. Oh, Ye Yuan, kamu istirahat dulu. Setelah orang-orang langit surgawi mencapai, kita sudah bisa memasuki dunia mistik. Melihat Ye Yuan kembali, suasana hati Mei Zhen ternyata cukup cantik bagus. Ye Yuan mengangguk dan baru saja akan menemukan tempat untuk duduk dan beristirahat ketika sekelompok orang menghalangi jalannya. Bukan yang lain, justru kelompok High Clarity Sect. Kenapa bocah ini hanya datang sekarang? Kemana dia pergi sekarang? Yang berbicara adalah Wang Fan. Dia menginterogasi Mei Zhen. Mei Zhen awalnya sudah bersarang perut penuh amarah. Melihat Wang Fan memanggangnya, dia mencibir dengan dingin dan berkata, apa? Apakah saya masih harus melaporkan ke Sekte Kejelasan Tinggi Anda ketika murid-murid Tranquil Cloud Sect saya melakukan sesuatu? Awalnya, berbagai sekte besar masing-masing menempati tempat untuk beristirahat. Orang sekte lain langsung melihat ke atas ketika dua orang ini berhadapan. Ketika Wang Fan melihat bahwa sikap Mei Zhen itu keras, dia bahkan lebih tidak senang ketika dia berkata, awalnya, kamu tidak perlu melapor kepada kami. Tetapi anggrek gagak Ganoderma yang Sekte Kejelasan Tinggiku baru saja lenyap tiba-tiba. Aku curiga bahwa itu dicuri oleh muridmu ini. Petik 2. Sebenarnya, Wang Fan secara alami tidak berpikir bahwa Ye Yuan adalah orang misterius itu. Dia mengambil kesempatan ini untuk menemukan masalah. Seekor bebek yang mendarat di tangannya terbang. Ini membuat Wang Fan sangat kesal. Dia juga kebetulan melihat Ye Yuan menjadi yang terakhir kembali ke timnya sebelumnya, jadi dia jelas mengambil kesempatan untuk mengambil tindakan. Tujuannya sangat sederhana, yaitu memeras sesuatu dari Tranquil Cloud Sect. Bahkan jika mereka tidak memiliki sesuatu yang berharga seperti Ganoderma gagak anggrek, mereka setidaknya harus mengambil ramuan obat kuasi tier 4, kan? Hanya saja dia tidak pernah bisa membayangkan bahwa orang yang menghancurkan urusan High Clarity Sect adalah Ye Yuan sendiri. Tongkat liar miliknya benar-benar menabrak pelaku. Kecuali, dia berbicara omong kosong tentang Ganoderma gagak-gagak apapun yang sudah ada di tangannya tetapi dicuri oleh seseorang. Ini memercikkan air kotor di Tranquil Cloud Sect. Mei Zhen dan yang lainnya juga tidak tahu apa yang sedang terjadi. Tetapi mereka tahu bahwa Ye Yuan pasti berhasil. Tetapi terhadap kekacauan Wang Fan, Mei Zhen menolak untuk percaya bahkan jika dia dipukuli sampai mati. Apa omong kosong? Anda membuka mata Anda dengan baik dan melihat, Ye Yuan dia hanya seorang seniman bela diri roh kondensasi roh. Bisakah dia mencuri sesuatu di depan kalian berdua ahli realisasi transformasi laut perkasa? Tetapi Wang Fan tertawa sinis dan berkata, memang benar dia adalah seniman bela diri roh kondensasi roh, tetapi siapa yang tahu apakah dia berspesialisasi dalam teknik pencuri dan hanya tahu cara mencuri sesuatu. Jika itu masalahnya, maka semua orang perlu berhati-hati.